Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Merupakan sukacita yang besar kalau hari ini saya Dustin bisa menemani saudara di ibadah online malam Natal. Christmas at Home, Light that Brings Hope, GBI Philadelphia Blessing Family 2021. Serangkaian acara telah disiapkan untuk menghadirkan suasana Natal yang syahdu dan penuh hadirat Tuhan di tengah-tengah keluarga Bapak Ibu Saudara dimanapun saudara berada. Dan tentu saja kita semua akan diberkati dengan kebenaran firman Tuhan yang akan membuat ibadah Natal kali ini benar-benar bermakna. Oleh karena itu, pastikan saudara mengikuti seluruh rangkaian acara dari awal hingga selesainya. Bagi saudara yang rindu memberi persembahan Natal dan ucapan syukur akhir tahun, dapat melakukan transfer melalui mobile banking atau internet banking di nomor 025 068 1038 atas nama GBI Philadelphia. Mari kita memberi dengan sukacita, sukarela, dan penuh ucapan syukur. Akhirnya saya mengucapkan selamat merayakan kelahiran Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat. We live in times where darkness approaches from all sides. God's creation, His precious children, are under constant threat of isolation, despair, and a lack of purpose. But Jesus called His church the light of the world, a city upon a hill, alive with the fire and power of the Holy Spirit. Together, we can fight the darkness. Together, we can beat back the shadows. And it happens through the simple act of invitation. An invitation can rescue the isolated, connecting them with a loving, devoted community. An invitation casts out despair, replacing it with joy, peace, and salvation. An invitation can guide those seeking purpose to the ultimate mission of God's kingdom, a lifelong journey of growth, outreach, and service, a chance to change the world. In this season of Christmas, it begins with a simple choice: to let our light shine, to make an invitation of hope. The world waits for a miracle. The heart longs for a little bit of hope. Oh come, Emmanuel. A child prays for a peace on earth, and she's calling out from a sea of hurt. Oh come, Emmanuel. And can you hear the angels singing glory to the Lord of the world, glory, the Lord of the world is here. Drum breaks with the tears of a mother. Baby's cry is the son of count down, Emmanuel. Oh, he's the son
the miracle. The heart longs for a little bit of hope. Oh come, Emmanuel. Shalom umat Tuhan, puji Tuhan hari ini kita merayakan hari yang penuh sukacita. Juru selamat umat manusia lahir untuk kita semua. Mari siapkan hati kita, sambutlah Sang Raja Damai, Yesus Kristus Tuhan kita. Oh come all ye faithful, joyful and triumphant. Oh come ye to Bethlehem. Come and behold him, born the King of angels. Oh come let us adore him. Oh come let us adore him. Oh come let us adore him, Christ the Lord. Hai mari berhimpun dan bersukaria. Turut semua ke Bethlehem. Marilah pandang Tuhan Bapa surga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Come adore. Oh come all ye faithful, Joyful and triumphant. come adore. Come adore, Come adore. come adore, oh come all ye faithful, joyful and triumphant. Sings choirs of angels, singing exaltation. Oh come let us adore him. Oh come let us adore him. Come adore. Come adore, Come adore. Oh come let us adore. oh come let us adore. Oh come let us adore him, Christ the Lord. Kita bersuka cita karena Yesus Kristus telah lahir menyelamatkan kita. Haleluya. Away in a manger, no crib for a bed. The little Lord Jesus laid down his sweet head. The stars in the sky look down where he lay. The little Lord Jesus asleep on the hay. The cattle are lowing, the baby awakes, but little Lord Jesus, no crying he makes. I love thee, Lord Jesus, look down from the sky and stay by
like shouting joy to the world. Go telling on the mountain, over the hills and everywhere. Go telling on the mountain that Jesus Christ is born. Beritakan kepada dunia bahwa Tuhan Yesus telah lahir. Dia yang datang menyelamatkan setiap kita yang percaya kepadanya. Haleluya. It's Christmas, the angels are singing, and I know the reason, the Savior is born. It's Christmas, the bells are ringing, and I feel like shouting joy to the world, joy to the world, joy to the world. It's Christmas. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Holy night, the stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error pining, till He appeared, and our soul felt its worth. A thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn. Fall on your knees, or hear the angel voices. A night divine, oh night when Christ was born. Oh night divine, oh night divine. Truly He taught us to love one another. His love is love, and His gospel is peace. Chains shall He break, for the slave is our brother, and in His name all oppression shall cease. Sweet hymns of joy in grateful chorus raise we, let
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dan setiap saudara yang mengikuti ibadah Natal hari ini, mari hari ini saudara kita mengambil waktu sejenak untuk merenungkan kebaikan dan kasih setia Tuhan yang kita alami sepanjang tahun 2021 ini. Saya percaya kemurahan Tuhan yang senantiasa berlimpah dalam keadaan suka ataupun duka. Tuhan tidak pernah sekalipun tinggalkan kita. Dia Tuhan yang menyertai kita. Biar setiap kita belajar untuk mengucap syukur, belajar untuk sungguh-sungguh memberikan yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Mari kita ambil waktu beberapa saat ini. Tuhan, kami belajar hari ini untuk mengucap syukur untuk setiap kasih setia anugerah yang Tuhan limpahkan bagi hidup kami. Sepanjang tahun 2021 ini, kami melihat dari awal tahun sampai di akhir tahun ini, kebaikan kemurahan Tuhan yang tidak pernah berkesudahan. Terima kasih Tuhan. Hari ini juga kami belajar untuk mempersembahkan yang terbaik. Kami belajar untuk memberikan hidup kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan sebagai ibadah yang sejati. Biar di Natal tahun 2021 ini, sukacita, damai sejahtera yang melampaui segala akal menguasai pikiran dan hati kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Biar pimpin kami untuk hari-hari selanjutnya. Dalam nama Tuhan Yesus. Saudara, mari nyanyikan pujian ini. Saya percaya kita akan melihat kebaikan kemurahan Tuhan yang senantiasa berlimpah dalam kehidupan kita. Malam kudus
Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Kami mau terus naikkan puji-pujian kami bagi Engkau ya Tuhan, Allah yang layak ditinggikan. Kiranya kemuliaan Tuhan memenuhi setiap kami, dimanapun kami berada saat ini. Yesusku, Engkaulah Raja Damai. Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Oh Yesusku, pujian ini. oh Yesusku, Yesusku, Engkaulah Raja Damai. Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Oh Yesusku,
Shalom saudara, puji Tuhan. Di hari di mana kita merayakan Natal ini, saya mengajak setiap saudara untuk merenungkan satu tema firman Tuhan, Yesus terang dunia. Kalau kita membaca dalam Injil Yohanes saudara pasal yang ke-8 ayat yang ke-12, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak katanya, "Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Selain dikasih oleh Tuhan, di antara banyak pernyataan Yesus tentang akulah, maka salah satunya adalah Yesus berkata, "Akulah terang dunia." Mengapa saudara Yesus harus menyatakan diri sebagai terang dunia? Yang pertama saudara, karena dunia sedang berada dalam kegelapan. Kalau kita membaca di dalam 1 Yohanes pasal yang ke-5 ayat 19 dikatakan, kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, sejak manusia jatuh dalam dosa, ditipu oleh setan, maka semua keturunan umat manusia hidup dalam kegelapan dosa. Hati, pikiran, dan juga apa yang diinginkan di pemandangan Tuhan adalah jahat semata. Manusia berusaha untuk hidup baik, tetapi hal-hal yang dia kerjakan, yang dipikirkan adalah hal-hal yang tidak sesuai dengan rencana Tuhan. Itu sebabnya Yesus menyatakan diri sebagai terang dunia. Karena kegelapan, saudara, yang kedua, manusia akan menuju kepada kebinasaan. Karena kegelapan yang menguasai kehidupan manusia, maka manusia akan berakhir dengan kematian kekal. Dalam 1 Yohanes pasal yang kedua ayat 17 berkata, "Ingatlah bahwa dunia dan segala sesuatu yang ada di dalamnya yang diinginkan oleh manusia sedang menuju kepada kebinasaan. Tetapi orang-orang yang melakukan kehendak Allah akan tetap hidup selama-lamanya." Saudara, Alkitab memberitahukan kepada kita upah dosa adalah maut, kematian kekal. Itu sebabnya ketika kegelapan menguasai kehidupan manusia, maka akan berakhir dengan kebinasaan. Hanya Tuhan Yesus, Juru Selamat, yang akan menyelesaikan semuanya itu. Puji nama Tuhan, kita bersyukur. Ketika kita merayakan Natal, kita disadarkan Allah menjadi manusia dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Dia datang untuk menyelamatkan umat manusia dari kebinasaan kekal. Yang ketiga, saudara, hanya terang yang dapat mengalahkan kegelapan. Yohanes 1 ayat yang ke-5 berkata, "Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya." Yesus adalah terang yang sejati. Dia Allah yang menjadi manusia. Dia rela untuk datang mencari menyelamatkan umatnya untuk dibebaskan dari dosa dan kegelapan. Dan ketika Kristus datang untuk menyelamatkan umat manusia dari dosa mereka, disitulah kegelapan dikalahkan. Lewat karya salib Kristus, maka semua harga dosa yang harus ditanggungkan ke atas manusia dibayar lunas oleh Yesus. Puji Tuhan, saudara. Mengapa Yesus menyatakan diri sebagai terang? Ada 3 alasan ini. Berikutnya, saudara, saya rindu supaya kita belajar. Ada 4 hal. Apa makna Yesus terang dunia dalam kehidupan kita secara pribadi? Yang pertama, saudara, supaya kita bisa melihat dengan jelas rencana Tuhan dan tujuan hidup kita. Kalau kita membaca saudara dalam Roma pasal yang pertama, saudara, ayat yang ke-21 dikatakan, "Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah
atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya, pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Saudara, Alkitab mengatakan, saudara, bahwa kegelapan menutup hati pikiran manusia sehingga tidak mengenal Allah dan rencananya atas hidupnya. Itu sebabnya Yesus datang sebagai terang untuk supaya manusia bisa mengerti apa yang menjadi tujuan hidupnya dan juga apa yang menjadi rencana Tuhan atas kehidupannya. Apa yang menjadi rencana Tuhan atas kehidupan kita, saudara? Firman Tuhan berkata, keselamatan, kehidupan kekal. Ini adalah rencana Tuhan atas kehidupan kita. Hidup tinggal bersama Tuhan itu selama-lamanya dalam kemuliaan surgawi. Itu yang menjadi rencana Tuhan atas setiap kehidupan kita. Dan ketika terang itu dinyatakan, maka kita bisa mengetahui itu, saudara. Puji Tuhan. Tuhan juga rindu supaya setiap kita memiliki kehidupan dengan masa depan yang penuh harapan. Di dalam Kristus kita menjadi ciptaan yang baru. Yang lama berlalu, yang baru datang. Kehidupan yang hancur Tuhan pulihkan. Kehidupan yang rusak Tuhan juga sanggup untuk memperbaiki. Sehingga kehidupan manusia bisa mengalami, saudara, kehidupan yang penuh harapan. Di momen Natal hari ini, mari kita belajar mengerti rencana Tuhan. Biar terang Tuhan bersinar atas kehidupan kita. Tuhan juga rindu supaya kita menyadari setelah kita mengalami terang Tuhan atas kehidupan kita, maka Tuhan rindu supaya tujuan hidup kita masuk dalam rencana Tuhan keselamatan ini. Dan setelah itu kita belajar untuk sungguh-sungguh dalam kehidupan keseharian kita memuliakan Tuhan. Hidup yang disucikan, hidup yang dikuduskan, hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Selain dikasih oleh Tuhan, makna yang kedua, kegelapan tidak menguasai hidup kita lagi. Kita tidak lagi dikalahkan oleh kegelapan. Dikatakan, saudara, di dalam Yohanes pasal 12 ayat 46. Kata Yesus, aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Karena kita sudah memiliki terang hidup itu, saudara, maka kegelapan meninggalkan kehidupan kita. Kita tidak lagi dikalahkan oleh dosa. Kita tidak dikalahkan lagi oleh kuasa si jahat. Kita masih bisa berdosa, tetapi saudara, kita diberikan kuasa untuk menang atas dosa dan kuasa setan. Puji nama Tuhan. Itu sebabnya hari ini, mari kita belajar sungguh-sungguh untuk percaya bahwa kehidupan kita di dalam Kristus yang diterangi oleh terang ilahi itu adalah kehidupan yang dibaharui, di mana kita tidak lagi hidup dalam kegelapan dosa, tetapi kita memiliki terang hidup yang sejati yang diberikan oleh Kristus, saudara. Yang ketiga, saudara, apa makna Yesus menjadi terang dunia bagi kehidupan kita? Alkitab memberitahukan kepada kita, saudara, hidup kita jadi berkat buat orang lain. Tuhan ingin supaya kita jadi berkat. Dalam Matius pasal yang kelima, saudara, ayat 14-16 dikatakan, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang banyak, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Dari ayat-ayat ini, saudara, kita melihat bahwa terang itu, ketika kita sudah diterangi oleh terang ilahi, kita sudah memiliki Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat. Dan di hari Natal ini kita diingatkan, itu adalah bagian dari rencana keselamatan yang Tuhan anugerahkan. Karena begitu besar kasih Allah akan seisi dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal,
supaya barang siapa yang percaya kepada Dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan ketika kita sudah menerima terang itu, Tuhan ingin terang itu untuk tidak disembunyikan, tapi kita belajar untuk membagikan supaya orang-orang lain juga menerima anugerah keselamatan. Orang-orang lain mendapatkan anugerah kehidupan yang dilahirkan baru, kehidupan yang memiliki pengharapan akan masa depan. Ini yang Tuhan rindukan supaya kita sungguh-sungguh kerjakan, saudara. Firman Tuhan juga mengingatkan kita bahwa lewat perbuatan-perbuatan yang baik, disitulah terang Tuhan dinyatakan. Tuhan ingin supaya kehidupan kekristenan memancarkan perbuatan-perbuatan yang baik. Kehidupan yang mengasihi sesama. Belajar untuk mengampuni, memang tidak mudah. Belajar untuk berbuat baik, menolong. Firman Tuhan berkata, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Tuhan rindu supaya kita jadi berkat bagi orang lain, terutama kita membawa keselamatan di dalam Kristus kepada jiwa-jiwa. Yang keempat, saudara, apa yang menjadi makna Yesus terang dunia bagi kehidupan kita? Dia membuat kita memiliki pola hidup yang baru. Kalau kita membaca dalam kitab Efesus, saudara, pasal 5 ayat 8 sampai ayat yang ke-10. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Saudara, hidup dengan pola yang baru, kehidupan dengan gaya hidup yang baru, dikatakan oleh firman Tuhan, terang itu hanya berbuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Mari hari ini, saudara, kita merenungkan Yesus terang dunia. Dia datang untuk mencari menyelamatkan setiap orang yang berdosa, yang hidup dalam kegelapan. Buka setiap hati untuk mengundang Yesus menjadi Tuhan Juru Selamat secara pribadi. Dan saya percaya terang Tuhan akan terbit atas kehidupan kita, dan kita akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kita. Saya berdoa supaya hari ini setiap kita menerima kasih anugerah keselamatan dalam Kristus Yesus, karena itulah berkat yang terbesar yang Tuhan sediakan. Yang lain Tuhan akan sediakan, tapi yang terutama keselamatan kekal yang Tuhan anugerahkan lewat kedatangan Kristus ke dalam dunia ini. Dia Tuhan, Juru Selamat umat manusia. Yesus berkata, akulah terang dunia. Puji nama Tuhan. Mari saya ajak semua kita untuk berdoa bersama-sama, meresponi firman Tuhan hari ini, sehingga kita bisa mengalami terang kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kalau kami boleh merayakan Natal, Engkau adalah terang dunia. Engkau menerangi kehidupan umat manusia yang berjalan dalam kegelapan menuju kepada kebinasan kekal. Engkau menyatakan diri untuk membuat manusia tidak lagi berakhir hidupnya di dalam kematian kekal, tetapi di dalam Engkau ada keselamatan, ada kehidupan kekal. Biar Natal tahun ini menyadarkan kami semua supaya kami belajar hidup dalam kebenaran, keadilan, kehidupan yang sungguh-sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur bisa merayakan Natal. Biar sukacita Natal, damai sejahtera yang melampaui segala akal pikiran itu menguasai hati pikiran kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk kebaikan-Mu. Biar terus Engkau lanjutkan kemurahan-Mu bagi hidup kami semua. Kami percaya Tuhan, hidup yang Tuhan anugerahkan ini adalah hidup yang penuh dengan pengharapan. Ada rancangan Tuhan yang indah bagi setiap kami dan keluarga kami. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur
dalam nama Tuhan Yesus. Kekasih-kekasih Tuhan, mari terimalah berkat daripada Allah Bapa di surga. Kasih anugerah Tuhan berlimpah-limpah. Biar perayaan Natal tahun 2021 ini menjadi berkat yang besar bagi setiap umat-Mu, bagi setiap jemaat. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap yang percaya katakan, amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya dan keluarga ingin mengucapkan selamat merayakan hari Natal tahun 2021 dan selamat menyambut tahun baru tahun 2022. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Good tidings we bring to you and your King. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Selamat Hari Natal, selamat Hari Natal, selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Selamat Hari Natal, selamat Hari Natal, selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Salam bagimu sekalian. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. And a Happy New Year. And a Happy New Year. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Akhirnya kita telah sampai di penghujung acara hari ini. Kami juga rindu mengajak Bapak, Ibu, Saudara untuk bergabung di ibadah Natal online 25 Desember 2021 yang dapat diakses sepanjang hari mulai pukul 7.30 melalui YouTube channel Media Pustaka Berkat. Saya Dustin mohon undur diri dari hadapan saudara. Dan bersama seluruh tim kepanitiaan yang ada, kami mengucapkan Selamat Hari Natal 2021. Kiranya sukacita dan nama Natal senantiasa memenuhi hati kita dalam menyambut tahun yang baru 2022. Merry Christmas, Tuhan Yesus memberkati.